wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahu azim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Bapak kaum muslimin sedang menjemaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan izin dan rahmat Allah, kita bisa hadir dan berkumpul di masjid ini. Salawat bering salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin yang dirahmati Allah, ayat yang kami bacakan tadi surat Hujurat ayat yang ke-13, di mana di sini Allah menggambarkan kepada kita bahwa kita manusia ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan,
Dan Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan Allah mengatakan di sini suku-suku dan berbangsa-bangsa tadi di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Kita lihat tidaklah jauh-jauh kaum mukminin di Sumatera Barat ya, Sumatera Barat saja betapa banyak suku. Dan suku Minang pun juga banyak ada. Dalam suku Minang pun banyak pula suku. Memang Allah yang membuat seperti itu. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok dan berbeda profesi. Dan kita lihat banyak orang yang membangga-banggakan sukunya masing-masing. Maka perlu diperjelas dan dipertegas oleh Allah bahwa manusia yang banyak itu, yang terdiri dari bermacam suku itu, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di manusia yang paling bermutu, manusia yang paling dihargai oleh Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Kalau ingin menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, jadikan diri kita manusia yang bertakwa. Kita lihat kaum mukminin, kalau ada perayaan misalnya, ada misalnya pejabat di situ, akan disebut yang kita muliakan pejabat ini. Kapan pejabat itu dimuliakan? Ketika dia pejabat. Ketika dia mantan lagi, ketika dia hadir, dia tidak akan disebut lagi. Dia dimuliakan ketika dia pejabat. Tapi Allah mengatakan, manusia yang bertakwa akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau ini yang akan mati. Kita hidup di dunia ini, kita hidup di bumi ini Allah yang punya. Dan ketika kita tinggalkan dunia ini, kita akan hidup di alam akhirat. Alam akhirat itu Allah yang punya. Maka beruntunglah orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang dimuliakan oleh Allah pasti bahagia dunianya dan pasti bahagia akhiratnya. Dan itu hanya diperoleh oleh orang yang bertakwa. Kemudian yang kami muliakan, Ramadan ya, di mana ada perintah puasa di sini. Kewajiban berpuasa, tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maka orang yang benar puasanya adalah apabila lahir sifat takwa dalam kepribadiannya. Jadi kita bisa rasakan sukses atau gagalnya Ramadan kita, sukses atau gagalnya puasa kita tergantung peningkatan ketakwaan kita. Sekarang ini sudah terasa udah yang ke-19 ya, kita puasa sekarang hampir 20, hampir 22/3 dari Ramadan yang telah kita lewati. Seharusnya seyogyanya ada peningkatan ketakwaan kita. Kita bisa rasakan tuh ini, pada itu ibadah atau ada peningkatan. Kalau tidak, gagal puasa kita. Nah, puasa ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Kemudian yang kami muliakan, kalau kita pinjam istilah Pak Quraish Shihab ya, ulama tafsir dari Indonesia, beliau mengatakan takwa itu secara sederhananya berarti menghindar dari, jadi takwa itu menghindar dari sesuatu yang membahayakan diri. Jadi orang yang mempunyai sifat takwa, dia punya sifat menghindar dari yang membahayakan dia, baik untuk dunianya apalagi untuk akhiratnya. Jadi kita bisa rasakan kita bertakwa atau tidak, kita bisa ukur dari kita kaum mukminin. Apabila kita menghindari sesuatu dari hal yang membahayakan baik dunia kita dan apalagi akhirat kita, insya Allah kita telah jadi orang yang bertakwa. Misalnya contoh sederhana, ketika dokter mengatakan kepada kita jangan makan ini, maka orang yang bertakwa memang tidak akan dimakannya, karena dia tidak mau memasukkan sesuatu yang membahayakan diri. Itu untuk dunia. Dan untuk akhiratnya, ketika ada panggilan azan, maka orang bertakwa mampu meninggalkan aktivitasnya. Kita bisa rasakan apakah kita seperti itu? Kalau belum bangunin, belum lagi kita bertakwa. Karena takwa adalah orang yang menghindari bahaya dunia dan orang yang menghindari bahaya akhirat.